Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu tentang kalimat. Adapun kompetensi dasar pada materi kalimat yaitu mahasiswa mampu menyusun kalimat sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, serta dapat mempelajari penulisan kalimat aktif dan pasif. Misalnya memakan, dimakan. Kalau ber itu nggak boleh. Misalnya adik sedang memakan kue. Kue sedang dimakan adik. Nah, kalau pelengkap itu tidak bisa. Coba ini nomor 3, kue itu buatan Tante Dona. Kan tidak mungkin Tante Dona dibuat oleh kue. Tante Dona buatan kue, dipasifkan gitu nggak bisa ya. Jadi itu pelengkap. Sekarang keterangan ya. Keterangan itu bisa dilihat dari sini ya. Ada beberapa jenis keterangan tapi masuk kata hubung seperti karena, keterangan sebab, tapi masuk kata hubung atau konjungsi subordinatif. Ada lagi misalnya jika, kalau, itu juga masuk kata hubung tapi masuk keterangan juga. Ya, bisa dibaca sendiri. Sekarang jenis kalimat berdasarkan bentuk. 1. Kalimat tunggal. 2. Majemuk setara. 3. Majemuk bertingkat. 4. Majemuk campuran. 5. Majemuk rapatan. Oke, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat sederhana. Dalam hal ini adalah subjeknya hanya satu. Misal, contoh, sapi sedang makan rumput. Yang dibicarakan hanya sapi saja, subjeknya hanya satu. Dan tidak berklausa, sama sekali tidak berklausa ya. Jadi sapi kan kata, sedang makan kan frase, rumput kata. Jadi nggak ada klausanya sama sekali, pasti bukan majemuk bertingkat. Dan S-nya hanya satu. Kalau S-nya satu berarti pasti tunggal ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang majemuk setara. Majemuk setara itu S-nya lebih dari satu dan kedudukannya setara. Biasanya ada kata hubung dan serta baik maupun tetapi sedangkan melainkan gitu ya. Contoh, Fadil sedang membaca buku, Fahmi sedang belajar, dan Haikal sedang minum. Yang dibicarakan 3, Fadil, Fahmi, dan Haikal. Dan tidak ada klausa sama sekali. Coba dilihat, Fadil kata, sedang membaca frase, buku kata, Fahmi kata, sedang belajar frase, Haikal kata, sedang minum frase. Enggak ada klausanya sama sekali. Boleh 2 yang dibicarakan, boleh 3 ya, asal kedudukannya setara. Berikutnya kita ke kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang terdiri dari ada klausanya gitu ya. Kalimat majemuk bertingkat itu ada klausanya. Kalau misalnya bingung ada klausanya. Misalnya begini. Laki-laki yang ganteng itu adalah adikku. Ini subjeknya ada 2, yaitu laki-laki yang ganteng itu sama laki-laki. Nah, S-nya ada 2, kebetulan satunya berada di S juga. Jadi bertingkat ini, S-nya ada 2 tapi bertingkat ya. Ini kan berasal dari kalimat ini sih, laki-laki itu ganteng, terus laki-laki itu adikku, terus digabung gitu loh ya. Nah, berikutnya kalimat majemuk bertingkat klausa predikat ya. Klausa predikat itu klausanya ada di predikat. Kalau tadi klausanya ada di subjek. Jadi kalau klausanya ada di subjek itu S-nya panjang. Misal, laki-laki yang ganteng itu kan klausa ya Nana. Kalau saya ngomong laki-laki yang ganteng itu belum bisa disebut kalimat. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa laki-laki yang ganteng itu? Tapi kalau saya bilang laki-laki itu ganteng, berarti sudah selesai. Anda pasti jelas dong bahwa laki-laki itu ganteng gitu ya. Dong ya, mengerti bahwa bedanya klausa sama kalimat itu. Kalau kalimat jelas, tapi kalau klausa itu seperti ada yang kurang. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat klausa predikat, berarti predikatnya yang panjang. Kalau menjumpai merupakan adalah, ialah itu biasanya memang predikat semua dan panjang gitu ya. Ia merupakan laki-laki terpandai di kelasnya. Nah, kalimat ini kan berasal dari ia merupakan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu terpandai di kelasnya. Nah, digabung jadilah begitu. Kemudian ada lagi gedung itu temboknya rusak. Itu kan berasal dari kata gedung itu rusak. Yang kedua,
temboknya rusak, tapi ini tidak kelihatan di bawahnya ya. Nomor yang bawah itu harusnya gedung itu temboknya rusak itu berasal dari gedung itu rusak. Yang kedua adalah temboknya rusak tapi tidak kelihatan di sini. Jadi diperbaiki sendiri ya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat klausa objek. Klausanya ada di objek. Contohnya, ia sedang membaca buku yang menceritakan seorang putri. Kan itu objeknya kan? Objeknya kan panjang. Objek kan kalau kalimatnya aktif bisa dipasifkan ya. Saya balik pun bisa ini. Buku yang menceritakan seorang putri itu sedang dibaca olehnya. Nah, ini objeknya buku yang menceritakan seorang putri. Karena klausanya ada di O atau O-nya panjang, ya ada S-nya lagi di bawahnya. S yang ikut O. Ini berasal dari kata ia sedang membaca buku. Buku itu menceritakan seorang putri. Sebenarnya itu berasal dari situ ya. Yang bawah, dokter mengatakan bahwa saya harus minum obat. Itu juga O-nya yang berklausa. Nah, ini berasal dari kata dokter mengatakan. Yang kedua adalah buku itu menceritakan seorang putri. Mohon maaf tidak kelihatan lagi. Itu harusnya ada di bawah ya. Ada di bawah. Dokter mengatakan. Yang kedua adalah saya harus minum obat. Tapi karena terkena ini tidak kelihatan. Berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat klausa pelengkap. Tadi pelengkap kedudukannya sama dengan objek gitu ya. Kita lihat. Ia sedang bermain boneka yang menggemaskan itu. Kalau predikat